Perjanjian internasional memiliki latar belakang yang penting dalam konteks hukum internasional karena berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur hubungan antar negara dan menciptakan kerjasama di berbagai bidang. Dengan meningkatnya globalisasi, negara-negara menjadi semakin saling bergantung sehingga diperlukan kesepakatan bersama untuk menangani isu-isu global seperti perdagangan, keamanan, dan lingkungan. Isu perubahan iklim, misalnya, membutuhkan kolaborasi internasional untuk mengurangi dampak yang merugikan. Selain itu, perjanjian ini berperan dalam pencegahan konflik dan menjaga perdamaian melalui kesepakatan yang mengikat. Dalam ranah hak asasi manusia, perjanjian internasional memberikan kerangka kerja untuk perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di seluruh dunia. Dengan demikian, perjanjian internasional menjadi sumber utama hukum internasional yang mengharuskan negara-negara untuk mematuhi kesepakatan yang telah disetujui demi kepentingan bersama dan stabilitas global. Berikut karakteristik perjanjian internasional. Yang pertama, kepatuhan hukum. Perjanjian ini mengikat secara hukum bagi pihak-pihak yang terlibat berdasarkan prinsip Pacta Sunt Servanda, yang berarti bahwa perjanjian harus dihormati. Yang kedua, bentuk dan proses. Perjanjian biasanya ditulis dan dapat melalui berbagai tahap seperti negosiasi, penandatanganan, dan ratifikasi. Yang ketiga, isi perjanjian. Isi perjanjian dapat mencakup berbagai hal seperti perdagangan, pertahanan, hak asasi manusia, dan perlindungan lingkungan. Yang keempat, penyelesaian sengketa. Banyak perjanjian mencakup mekanisme untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin muncul terkait dengan pelaksanaannya. Dan yang kelima, contoh perjanjian. Beberapa contoh perjanjian internasional terkenal adalah Konvensi Jenewa atau Perlindungan Korban Perang, Perjanjian Paris atau Perubahan Iklim, dan Perjanjian NATO atau Aliansi Pertahanan. Dan untuk proses pembuatan perjanjian, ada negosiasi di mana pihak-pihak yang terlibat melakukan diskusi untuk mencapai kesepakatan. Berikutnya ada penandatanganan, yang setelah mencapai kesepakatan, perjanjian ditandatangani oleh perwakilan negara. Dan ratifikasi, yang negara kemudian mengesahkan perjanjian melalui proses internal seperti persetujuan legislatif. Setelah ratifikasi, ada pelaksanaan, yang dimana negara berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan yang disepakati. Penggolongan perjanjian diantaranya ada treaty contract dan lawmaking treaties. Treaty contract yaitu perjanjian seperti suatu kontrak hanya mengakibatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang mengadakan perjanjian itu. Dan untuk lawmaking treaties yaitu perjanjian yang meletakkan ketentuan atau kaidah hukum bagi masyarakat internasional sebagai keseluruhan. Berikut adalah klasifikasi perjanjian internasional. Ada 3 kekuasaan membuat perjanjian. Yang pertama ada kewenangan mutlak eksekutif. Kekuasaan terkonsentrasi pada kepala negara sebagai kepala eksekutif. Sistem ini umumnya dipakai dalam sistem monarki absolut. Yang kedua, kewenangan mutlak legislatif. Lembaga legislatif memegang kekuasaan penuh dalam pembuatan perjanjian. Misalnya konstitusi Turki memberikan kekuasaan kepada parlemen untuk melakukan pengesahan perjanjian. Dan yang terakhir, pembagian kewenangan antara eksekutif dan legislatif. Kewenangan untuk membuat perjanjian berada di tangan lembaga eksekutif, namun untuk melaksanakan kewenangan tersebut, lembaga eksekutif harus mendapat persetujuan dari lembaga legislatif.